Hegel dilahirkan di kota Stuttgart dan belajar di Tübingen. Selama beberapa tahun ia bekerja sebagai guru privat dan kemudian ia ikut dengan Schelling di Jena tahun 1801. Disinilah 5 tahun kemudian Hegel menyelesaikan karya Phenomenology of Mind di malam menjelang pecahnya perang Jena. Ia meninggalkan Jena dan selama beberapa tahun bekerja sebagai editor, kemudian sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah menengah di Nuremberg. Disinilah ia menulis buku Science of Logic pada tahun 1816. Ia diangkat menjadi seorang profesor di Heidelberg dan menulis karya Encyclopedia of the Philosophy of Science. Akhirnya pada tahun 1818 ia diundang menjadi guru besar filsafat di Universitas Berlin dan sejak saat itu ia menetap di sana. Hegel sangat menghormati negara Prusia dan filsafatnya menjadi sangat ajaran resmi negara. Tulisan-tulisan Hegel termasuk karya paling sulit dipahami dalam seluruh literatur filsafat. Ini bukan hanya disebabkan oleh sifat topik yang dibicarakan, tapi juga karena gaya bahasa Hegel yang kaku. Hegel memahami penciptaan manusia sebagai proses dan memahami hakikat manusia serta pekerjaannya secara objektif. Artinya, manusia benar karena nyata sebagai hasil pekerjaannya sendiri. Jadi Hegel melihat manusia sebagai sebuah proses, dan proses itu dipahami sebagai hasil pekerjaan. Menurut Hegel, realitas itu bukanlah ada, melainkan sesuatu yang menjadi, becoming. Yang benar adalah yang menyeluruh. Akan tetapi keseluruhan merupakan hakikat yang terjadi melalui perkembangannya. Dan manusia ada dalam perkembangannya, jadi ia juga adalah sebuah proses. Manusia bukanlah substansi, tetapi subjek. Artinya, ia hanyalah nyata selama ia adalah proses penempatan diri dari menjadi lain dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini, subjek adalah sebuah negativitas. Jadi, realitas merupakan sebuah proses. Proses itu adalah proses eksploitasi dan negasi. Artinya, realitas mengobjektifkan diri dengan mengasingkan diri dan menemukan identitas dalam keterasingan itu. Manusia menemukan diri dalam negasinya. Dalam pekerjaannya, manusia mengubah dunia luar yang sebenarnya mencerminkan manusia sendiri, sekaligus mengasingkan manusia dari dirinya sendiri. Maka dengan menemukan diri dalam dunia yang nampak asing, manusia memahami dunia sebagai negasi dan sekaligus sebagai hakikatnya. Ini berarti manusia mengembangkan dirinya ke tingkatan yang lebih tinggi. Proses ini juga berlaku bagi kesadaran diri, misalnya dalam usaha filsafat untuk memahami diri, dan juga berlaku dalam sejarah. Jadi realitas, roh, alam semesta, umat manusia merupakan proses negasi dan proses melampaui atau mengatasi negasi itu. Dengan negativitas tersebut, semua bentuk realitas yang tampak tidak berubah memperlihatkan diri sebagai realitas yang mengalir atau menjadi sebagai momen atau tahap menuju penegasian diri. Negativitas justru membuat sejarah manusia dan kebudayaan menemukan bentuknya yang lebih tinggi. Menurut Hegel, konflik bukanlah gangguan bagi harmoni, melainkan bentuk ekspresi manusia untuk menunjukkan hakikatnya dan dengan demikian dapat merealisasikan potensi-potensinya. Yang dimaksud Hegel dengan realitas sebagai proses adalah proses penyangkalan atau pernyataan diri akal budi.
Manusia mengalami proses itu dalam kesadarannya sebagai peningkatan pengertian yang menyeluruh dan kesadaran sekaligus juga mengungkapkan sebuah proses peningkatan rasionalitas dalam sejarah. Karena rasionalitas menyatakan diri melalui negativitas, maka negativitas menjadi prinsip kemajuan dalam realitas dan pengertian tentang realitas itu. Hegel menguraikan proses itu pertama-tama sebagai proses perjalanan kesadaran diri dari pengetahuan indrawi sampai ke pengetahuan absolut. Kedua, sebagai proses perkembangan roh, yaitu dari roh subjektif melalui roh objektif ke roh absolut. Yang khas dalam proses ini adalah bahwa ia merupakan gerakan atau perkembangan. Setiap momen sejarah pengertian baru menaikkan keseluruhan ke tingkat dialektis yang lebih tinggi dan merangsang timbulnya dialektika baru. Ciri khas lain dalam proses ini adalah struktur negativitasnya. Kemajuan tercapai melalui penyangkalan. Setiap momen yang positif adalah terbatas, tidak mencukupi, artinya tidak sesuai dengan dirinya sendiri karena momen itu akan merangsang penyangkalan sendiri. Penyangkalan ini tidak menghilangkan yang disangkal, malah akan mengangkatnya ke tingkat lebih tinggi karena sudah dimurnikan dan dibenarkan oleh penyangkalannya. Dengan dialektika inilah Hegel menjelaskan kemajuan dalam sejarah dan tentang pengertian kata dan hal-hal lainnya. Metode penyangkalan ini membuat kita dapat melihat dan mengerti negativitas secara positif. Yang dimaksud dialektika. Dialektika adalah negativitas yang membawa kemajuan ke arah kebebasan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, paham subjek versus substansi, proses versus kemapanan, gerak ke arah kebebasan atau keterbukaan versus ketertutupan, negativitas versus positivitas. Dialektika adalah kesadaran yang kita alami dalam setiap proses komunikasi dan juga dalam setiap proses pendalaman pengertian, yakni bahwa setiap momen atau bentuk apapun dalam isolasi positif adalah tidak benar, karena pasti akan memancing penyangkalan negatif, dan penyangkalan itu sendiri harus disangkal, dan seterusnya. Jadi pola dialektika adalah pola dialogis, saling menyangkal, dan kemudian saling membenarkan dan memajukan. Pada Hegel terlihat pola dualistis lebih penting serta mendasar daripada pola triad. Walaupun ia sangat suka dengan pola triad. Setiap tesis memancing antitesis dan setiap antitesis akan menjadi tesis baru yang memancing antitesisnya lagi. Proses dialektis ini terjadi dalam pengertian kita realitas sosial, budaya, dan negara karena semua unsur-unsur tersebut saling membutuhkan, saling menyangkal, saling memajukan. Tentu penyangkalan dapat menyakitkan namun perlu demi kemajuan. Dengan kata lain, konflik tidak perlu ditakuti. Konflik ini bukan perang melalui senjata fisik, melainkan konflik intelektual, konflik ide, konflik rasional. Konflik justru dapat memajukan karena menghilangkan kemapanan atas dasar kebenaran yang menyeluruh. Penyangkalan adalah cara yang maju, misalnya sebuah masyarakat yang sudah dewasa atau maju dalam masyarakat yang mampu menyelesaikan konflik secara intelektual dan terbuka. Itulah prinsip negativitas. Penyangkalan terhadap penyangkalan adalah positivitas. Tetapi positivitas hanya terjadi dalam proses negativitas. Di sini terlihat ketajaman filsafat Hegel. Hegel menemukan bahwa positivitas budaya manusia hanya dapat dibangun atau dimajukan lewat negativitas. Ini berarti bahwa negativitas pada hakikatnya adalah positif. Tulisan-tulisan Hegel mengenai estetika merupakan teori estetika modern yang paling luas dan sulit dipahami. Bagi Hegel,
Estetika hanya berurusan dengan keindahan karya seni yang dihasilkan manusia, bukan dengan keindahan alami atau pengalaman estetis. Namun Hegel tidak menolak keindahan alam. Menurutnya, alam itu tidak sadar diri dan tidak bebas, sedangkan roh itu sadar, aktif dan produktif. Menurut Hegel, alam adalah roh yang tidur. Karenanya keindahan alam merupakan keindahan yang tidak lengkap dan tidak sempurna. Seluruh bidang keindahan adalah momen atau tahap dalam perkembangan roh menuju kesempurnaan. Hegel membuat teori dialektika yang menjelaskan hubungan antara produksi dan penerimaan sebuah karya seni. Menurutnya, suatu karya seni merupakan relasi pihak ketiga yaitu antara seniman, karya seni, dan pemirsa. Menurut bahan konkret yang dipakai Hegel untuk analisis ini hanya diambil dari zaman kuno, Mesir, Timur Dekat, Yunani. Namun analisisnya dapat diterapkan pada seluruh produksi dan penerimaan artistik. Hegel menjelaskan bahwa dalam budaya Yunani klasik yang artistik ternyata seni pada awalnya berasal dari sesuatu yang lebih mekanis, seperti kerajinan atau craft. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan akan proses pembuatan seni Yunani yang merupakan peningkatan kesadaran dan untuk mengatasi kesalahan pemahaman yang muncul ketika suatu karya seni harus menengani antara seniman dan penontonnya. Jadi yang namanya alam itu adalah roh yang tidur. Kesempurnaan atau ketidaksempurnaan itu relatif kebenarannya di dalam ide itu sendiri, karena materi jika mau menemukan bentuk yang benar, pertama-tama ia harus mengembangkan dirinya sendiri. Dalam hal ini Hegel merumuskan 3 bentuk utama seni. Bentuk simbolik, di sini bentuk mencari ekspresi dalam seni tanpa menemukannya karena masih abstrak dan tidak menentu. Seni simbolik banyak ditemukan dalam budaya-budaya Timur kuno seperti di masa Perjanjian Lama, Mesir, Persia, India, dan Palestina. Arsitektur adalah puncak karya seni simbolik karena bentuk simbolik mencapai realitas paling mencukupi serta aplikasi paling lengkap dalam arsitektur. Menurut Hegel, seni simbolik sangat menekankan nilai kesucian yang sakral. Contoh yang paling canggih dari karya seni simbolik adalah karya patung Sphinx, Obelix, piramida di Mesir, atau kuil-kuil Hindu di India. Kemudian ada bentuk klasik. Ide yang sifatnya sangat alami tidak dapat tetap tinggal dalam abstraksi dan ketidakpastian. Sebagai prinsip aktivitas bebas, ia menangkap dirinya sendiri dalam kenyataan sebagai roh. Kemudian roh sebagai subjek bebas ditentukan oleh dan untuk dirinya sendiri. Kesatuan atau keharmonisan sejati antara ide dan manifestasi luarnya membentuk seni yang kedua, yaitu seni klasik. Di sini seni mencapai kesatuan atau keselarasan antara ide dan sebagai subjektivitas spiritual dan bentuk sebagai realitas indrawi dan fisik. Segala pertentangan antara kedua elemen tersebut telah hilang demi untuk memberikan tempat bagi sebuah harmoni yang sempurna. Menurut Hegel, seni klasik bersifat antropomorfis, artinya ide atau yang absolut tampil dalam bentuk manusia. Jika dalam seni simbolik hewan dilihat sebagai simbol yang ilahi, maka dalam seni klasik hewan dilihat sebagai simbol kejahatan. Seni klasik menampilkan semangat kebebasan dan subjektivitas manusia, sedangkan seni simbolik diwarnai oleh inferioritas atau ketakutan manusia terhadap alam. Puncak dari seni klasik tercermin dalam seni pahat patung, karena seni klasik menemukan realisasi mencukupi dalam seni pahat. Contoh dapat ditemukan dalam karya seni Yunani kuno, misalnya tubuh-tubuh indah dari patung Yunani yang tercermin dalam puisi Yunani. Namun keindahan dalam seni klasik mengorbankan sesuatu, yakni suatu pembatasan tertentu dalam kedalaman dan serta intensitas dunia spiritualitasnya. Bentuk romantik.
Meskipun demikian, roh tidak dapat tinggal diam dalam bentuk ini karena bukan merupakan realisasi keseluruhan. Untuk mencapai realisasi yang sempurna, roh harus mampu melampaui bentuk klasik. Harus sampai pada suatu spiritualitas murni yang kembali pada dirinya sendiri, turun ke kedalaman kodratnya yang paling dalam. Dalam bentuk klasik, terlepas dari generalitasnya, tentu saja roh menyatakan dirinya sendiri dengan karakter sesuatu yang khas, tidak melarikan diri dari keterbatasan. Bentuk eksternalnya sebagai bentuk yang jelas terlihat sangat terbatas. Misalnya antara materi dan ide itu sendiri karena adanya perpaduan yang sempurna harus menghadirkan karakter yang sama. Hanya roh terbatas yang mampu menyatukan dirinya dengan manifestasi eksternal agar dapat membentuk kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Jadi seni romantik menghasilkan pemisahan antara materi dan bentuk, tapi dari sisi lawannya, yakni di mana pemisahan ini terjadi dalam seni simbolik. Dalam seni romantik, roh dikenal sebagai subjektivitas tidak terbatas dan kebatinan absolut. Hegel seringkali mengidentifikasikan seni romantik sebagai seni Kristiani. Contoh representasi penyaliban dapat dilihat sebagai penyangkalan atas tubuh-tubuh sempurna dari patung-patung Yunani. Jika seni klasik itu adalah sangat indah, maka seni romantik bersifat lebih spiritual. Seni modern, seni romantiknya Hegel mewakili sebuah dunia kebebasan. Sebagai objek non-aktual perasaan batin, karyanya sebagai sesuatu yang harus dicapai lewat praktek budaya yang real dengan bimbingan agama dan filsafat. Seni romantik terutama lukisan tentang penyaliban dan musik serta literatur modern isinya melampaui seni klasik. Kedalamannya merayakan kemenangan atas dunia luar, memanifestasikan kemenangan di dunia luar. Akhirnya seni romantik mencapai puncaknya dalam seni puisi, musik, dan lukisan. Puisi menghasilkan reinternalisasi pada tahap lebih tinggi. Jika kita menyebut puisi sebagai sarana imajinatif, maka Hegel menyebutnya sebagai seni yang membawa kita kepada kedalaman roh. Seni yang membawa kita pada kedalaman roh. Puisi sebagai seni universal sang roh telah bebas dalam dirinya sendiri dan tidak merendahkan dirinya karena perwujudannya di dunia material, namun malahan masuk ke dalaman ruang waktu dan ide dan perasaan yang paling dalam. Contoh adalah karya penyair masa romantik seperti Goethe, Hölderlin, dan lainnya. Menurut Hegel, puisi adalah seni yang paling filosofis, menunjukkan relasi dan struktur dialektis dalam dunia imajinatif yang diciptakannya. Dunia dalam cerita epos bersifat puitis. Drama merupakan bentuk puitis yang paling dialektis, karena ia menunjukkan subjek yang menjadi objek dan objek yang menjadi subjek. Drama berurusan secara khusus dengan konflik dan kemungkinan penyelesaiannya. Analisis Hegel atas tragedi klasik menunjukkan adanya dua daya yang selalu dalam konflik dan masing-masing memiliki legitimasinya. Sebagai contoh adalah Antigone, sebagai drama yang menunjukkan tabrakan antara lelaki, hukum negara, dan wanita, privat, dan keluarga. Konflik ini penting untuk menyadarkan orang bahwa terjadi pemisahan antara dimensi publik dan dimensi privat. Dan puisi ada jalan agar dunia menjadi sadar akan dirinya sendiri. Puisi. Dengan puisi orang sadar akan dirinya sendiri. Jadi puisi itu untuk menyadarkan kita akan diri ya. Puisi ya. Puisi agar dunia menjadi sadar akan dirinya sendiri. Seni simbolik mencapai puncaknya dalam arsitektur seni, klasik mencapai puncak dalam seni pahat, sedangkan seni romantik mencapai puncaknya dalam puisi dan musik. Terima kasih.